2020-241. Di sini mata kuliah biokimia. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe, and share ya. Di sini video tentang penjelasan DNA RNA sehingga menjadi realisasi dalam tubuh manusia. Oke, mari kita lihat di slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas di slide tentang DNA dan RNA hingga menjadi realisasi pada tubuh manusia. Kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan DNA. DNA adalah alias deoksiribonukleik asid, adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Begini struktur DNA yang ada dalam sel manusia. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung 3 hal, yaitu molekul fosfat, molekul gula atau deoksiribosa, basa nitrogen. Sementara itu, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu adenin, sitosin, guanin, timin. Kita udah ketahui apa sih tadi yang dimaksud DNA. Dan sekarang RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleik asid, senyawa kompleks yang berbobot molekul tinggi yang berfungsi dalam sintesis protein seluler dan menggantikan DNA atau deoksiribonukleik asid sebagai pembawa kode genetik pada beberapa virus. RNA terdiri dari nukleotida ribosa atau basa nitrogen yang ditambahkan ke gula ribosa yang diikat oleh ikatan fosfodiester membentuk untaian dengan panjang yang bervariasi. Basa nitrogen pada RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil yang menggantikan timin dalam DNA. RNA biasanya adalah biopolimer beruntai tunggal, namun kehadiran sekuensi perlengkap diri dalam untai RNA menyebabkan pasangan basa intrarantai dan pelipatan rantai ribonukleotida menjadi bentuk struktural kompleks yang terdiri dari tonjolan dan heliks. Struktur 3 dimensi RNA sangat penting untuk stabilitas dan fungsinya, memungkinkan gula ribosa dan basa nitrogen dimodifikasi dengan berbagai cara oleh enzim seluler yang mengikat gugus kimia, misalnya gugus metil, ke rantai. Dari sekian banyak jenis RNA, 3 yang paling terkenal dan paling sering dipelajari adalah RNA pembawa pesan atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA yang ada di semua organisme. Ini dan jenis RNA lainnya terungkap melakukan reaksi biokimia mirip dengan enzim. Beberapa bagaimanapun juga memiliki fungsi pengaturan yang kompleks dalam sel. Di sini adalah RNA translation protein synthesis, sudah ada di foto ataupun di gambar ini, bisa kalian baca ya teman-teman. Di sini adalah proses pembuatan protein. Pada dasarnya, sel menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein itu dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sensi. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di sini sudah ada gambar di slide, sudah saya tampilkan ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri dan kita pahami ya. Ada inisial, promotor, RNA polymerase, DNA sensor, elegansinya RNA menuju terminator, terus terminasi RNA. Translasi merupakan proses
urutan nukleotida dalam RNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. 3. Pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor, glikosilasi lipid, kelompok prostetik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukanlah dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Di sini ada gambar tingkatan pelipatan protein, yaitu ada rantai peptida, terus menjadi struktur sekunder, terus menjadi struktur tersier, dan setelah itu menjadi struktur kuarter. Di sini teman-teman bisa kita pahami karena sudah saya berikan gambarnya ya di slide ini. Dan di sini juga sudah ada nukleus, DNA, RNA menjadi transcription, splicing, mRNA export, mRNA translation, chain folding protein. Di sini sudah ada ditampilkan gambar ya teman, agar supaya kita mudah memahami bagaimana prosesnya. Baiklah teman-teman, sekian hasil dari slide ini. Baiklah teman-teman, sudah kita lihat kan di slide tadi tentang penjelasan kenapa DNA RNA akan menjadi realisasi dalam tubuh manusia. Baiklah, semoga tadi dengan penjelasan video itu semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube aku, Anissa Jurnia.